Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi 10 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemendikbudristek terkait kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT yang terjadi di sejumlah universitas negeri. Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan akan mengevaluasi kenaikan UKT ini jika ditemukan kenaikan yang tidak wajar. Bergulirnya polemik terkait kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di sejumlah universitas negeri di Indonesia, Komisi 10 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mendikbudristek Dikti Nadiem Makarim. Rapat ini membahas permasalahan kenaikan UKT yang saat ini terjadi di sejumlah universitas negeri. Ketua Komisi 10 Syaiful Huda meminta Nadiem Makarim untuk menangguhkan sementara kenaikan uang kuliah tunggal yang mencapai lebih dari 100% karena belum tersosialisasi dengan baik dan memberatkan mahasiswa. Salah satu hal yang disampaikan Nadiem Makarim, ia memastikan kenaikan UKT tak memberatkan siswa yang tidak mampu. Pihaknya juga akan mengevaluasi kenaikan UKT jika nantinya ditemukan ada lompatan yang tidak rasional, maka UKT tersebut akan ditangguhkan hingga dibatalkan. Harus selalu mengedepankan azas keadilan dan inklusivitas. Dan karena itu, UKT itu selalu berjenjang. Apa artinya berjenjang? Artinya bagi mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka membayar lebih banyak, dan mahasiswa yang tidak mampu, dia membayar lebih sedikit. Pastikan Kemendikbud punya peran yang sangat kuat untuk memastikan kalaupun ada kenaikan harga, bahkan untuk tingkat atau tingkat ekonomi yang lebih tinggi, bahwa peningkatan itu rasional dan masuk akal. Jadi kami mendengar banyak desas-desus, ada lompatan-lompatan yang cukup fantastis ya. Di bagian tangga paling rendah yang paling tidak mampu, itu diberikan kesempatan melalui KIPA. Sementara itu, ditemui usai rapat, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf mengungkap, selama ini Kemendikbudristek memberikan keleluasaan pada perguruan tinggi negeri atau PTNBH untuk membuat skema sendiri tanpa kejelasan batas atas UKT. Sehingga kini DPR mendesak Kemendikbudristek untuk meninjau kembali hal tersebut dan permasalahan terkait UKT dapat diselesaikan sebelum penerimaan mahasiswa baru. Beberapa fakultas sampai ratusan juta. Nah, hal-hal yang tadi sudah dikomitmenkan bahwa ini akan dievaluasi karena di dalam Permendikbud itu kan semua kenaikan harus rekomendasi menteri. Nah, selama ini rekomendasi menteri itu tidak diberikan. Nah, jadi kita sekarang meminta agar rekomendasi itu harus dikawal. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus universitas negeri melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan UKT yang dinilai memberatkan dengan kenaikan yang tidak masuk akal. Dari Jakarta, Stephen Patinama dan Di Bernardi, Irian Syawayudi melaporkan. Ya, gelombang unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal memang terjadi di berbagai perguruan tinggi negeri, pemirsa. Mereka memprotes kenaikan UKT yang dinilai memberatkan mahasiswa. Kenaikan uang kuliah tunggal di sejumlah perguruan tinggi negeri memicu gelombang unjuk rasa. Mahasiswa menolak kenaikan UKT yang dinilai fantastis, bahkan hingga 5 kali lipat dan tanpa informasi memadai. UKT adalah biaya yang dibayarkan mahasiswa di suatu PTN di tiap semester. Kericuan terjadi saat ratusan mahasiswa berunjuk rasa di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa adu mulut dan saling dorong dengan petugas keamanan kampus saat memaksa masuk ke gedung rektorat. Akibatnya sejumlah kaca di gedung rektorat pecah. Setelah saling dorong, mahasiswa menerobos masuk ke gedung. Namun saat itu Rektor Unsud sedang berada di luar kota. Para mahasiswa memprotes kenaikan UKT yang terlalu tinggi. UKT tahun 2024 bahkan naik 5 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Pihak kampus beralasan kenaikan UKT didasarkan pada berbagai pertimbangan. Salah satunya biaya UKT yang belum pernah mengalami penyesuaian sejak tahun 2012.
Ratusan mahasiswa Institut Teknologi Bandung menggeruduk gedung Rektorat ITB di Jalan Sulan Jaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini sebagai penolakan mahasiswa terhadap skema pinjaman online untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT yang dinilai semakin mahal. Sebelumnya ITB bekerja sama dengan perusahaan jasa pinjaman online Danacita untuk pembayaran UKT. Pembayaran UKT dengan pinjol dilakukan dalam rentang waktu 12 bulan. Di Malang, Jawa Timur, ratusan mahasiswa membakar ban bekas di depan gedung DPRD Kota Malang. Para mahasiswa kesal karena tidak ada satupun anggota dewan yang menemui dan menerima aspirasi mereka di momen 26 tahun reformasi. Beberapa mahasiswa memanjat pagar gedung dewan yang ditutup dan dijaga aparat kepolisian. Mereka kemudian masuk ke dalam halaman gedung DPRD, namun pintu masuk gedung dewan ditutup. Akhirnya setelah aksi berlangsung selama 2 jam lebih, massa masuk ke dalam gedung dewan. Selain menyuarakan 26 tahun reformasi, massa juga menyampaikan 9 tuntutan antara lain persoalan UKT yang mahal hingga rancangan undang-undang penyiaran. Tim Liputan iNews melaporkan.